studi kasus, mengamati sebuah kasus, problem solving, seperti itu. Ya, itu di area intelijensi. Kemudian aspek yang kedua yang bisa Anda jadikan acuan adalah dari sisi kepribadian. Ngomongin soal karakter, ngomongin soal pola pikir, belief-nya, atau value-value. Mungkin dari Anda juga, teman-teman HR biasanya, kita harus menanamkan value. Saya yakin Anda selaku business owner pasti punya satu value, corporate value yang juga Anda terapkan ke tim Anda. Nah, gimana cara mengukurnya? Kebanyakan ketika kita mau lihat value, kita akan lihat dari proses interview. Nah, ini menarik ketika Anda juga bingung, ternyata interview kok nggak dapat apa-apa. Mungkin ada yang salah dengan cara Anda melakukannya, atau mungkin format pertanyaan Anda lontarkan juga nggak tepat. Contoh misalkan, ini ada satu contoh yang pertanyaan, ini juga jadi salah satu pertanyaan di peserta ya, kalau mau kira-kira kalau untuk deep interview, contoh pertanyaannya seperti apa? Nah, contoh pertanyaannya seperti ini. Ini based on kompetensi, kami punya contoh-contoh panduan interview berbasis kompetensi, dan mungkin kalau ini read Anda bisa coba otak-atik ya formatnya. Contoh di sini adalah emotional intelligence, kemampuan untuk menyadari dan mengontrol emosi serta mengekspresikan emosi dengan baik atau secara stabil. So, ini sebuah kompetensi. Nah, kemudian pertanyaan seperti apa? Contoh di sini adalah bagaimana Anda dapat mengendalikan suasana hati tim Anda di pekerjaan. Itu contoh pertama. Atau mungkin pertanyaan berbeda adalah jika ada situasi emosi yang negatif dengan salah satu tim Anda atau mungkin Anda sendiri, dan akhirnya terkait dengan hasil kinerjanya, tindakan apa yang Anda berikan. So, ini contoh atau format pertanyaan yang bisa Anda gunakan. Karena benar-benar langsung acuannya adalah kompetensinya. Jadi bukan pertanyaan asal, bukan pertanyaan yang sok kepo, dan pertanyaan tanpa jawabannya. Itu di sisi kepribadian caranya. Kemudian ada juga di aspek sikap kerja. Sikap kerja ini kita akan melihat sebenarnya polanya dia atau perilakunya si kandidat dalam konteks kerjanya atau lingkup kerjanya saja. Jadi benar-benar di lingkup kerjanya saja. Apakah dia orang kerjanya teratur, apakah dia kerjanya juga well managed, rapi, detail, atau sporadis, atau dinamis, aspek yang juga perlu Anda pertimbangkan. Nah, gimana caranya? Misalkan contoh kita lihat, oh dia punya, Anda butuh seseorang atau kandidat yang dibutuhkan kemampuan leadership yang baik. Wah, ini ngomongin soal leadership, gimana cara mengukurnya? Oh, Anda bisa menggunakan case study tadi, 1, kedua, bicara soal grup ya, jadi tesnya nggak cuma langsung satu individu, tapi Anda lihat grup discussion atau role play. Anda bisa amati siapa yang paling dominan, siapa yang paling pasif atau cuma ngikut, iya saya setuju, siapa yang di situ paling aktif, siapa yang di situ yang bisa meleading, memimpin teman-temannya dalam membuat sebuah keputusan. So, ini langkah-langkah praktis atau hal-hal yang bisa Anda gunakan dalam proses penilaian di tempat Anda. Nah, ini 3 hal atau 3 aspek penting yang juga perlu Anda pertimbangkan dalam memilih atau menggunakan tools rekrutmen. Nah, tapi yang lebih penting lagi sebenarnya sebelum masuk ke tools adalah clarity dulu dengan kebutuhan Anda. Artinya apa? Punya satu definisi atau satu standar yang jelas sehingga memudahkan Anda untuk menggunakan tools ataupun metode yang tepat. Semoga sharing kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.